Shalom saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya mengajak saudara untuk mempersiapkan diri saudara untuk beribadah. Bawa keluarga saudara, anak-anak saudara untuk berkumpul bersama, untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Ini waktu yang terbaik buat setiap kita, karena keadaan kondisi yang banyak masalah, ada banyak kesukaran dan kesulitan. Ini waktu yang terbaik kita datang dalam hadirat Tuhan. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, ketika kita beribadah dalam hadirat Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan meluputkan, Tuhan yang akan melindungi dan memberkati. Biar ibadah ini boleh memberkati dan saudara boleh diberkati dengan ibadah ini. Mari siapkan hati, pikiran, dan roh saudara untuk saudara boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, pagi ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami dan roh kami, untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami, untuk kami beribadah. Sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, layakkan dan kuduskan, tahirkan kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu, supaya kami boleh diberkati. Waktu ibadah ini Tuhan, kami mau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Urapi hati kami, urapi setiap umat-Mu, urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami semua mau diberkati dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang terbaik ini untuk kami boleh bertemu muka secara pribadi akan Engkau Tuhan. Melalui pujian, melalui firman-Mu, Engkau akan menjamah setiap kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati dan mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, mau kami sambut firman-Mu, kami sambut Tuhan ibadah ini, kami sambut Tuhan pujian penyembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Kamu dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara
seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami menyembah-Mu pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, oh selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, oh selalu menjagaku. Oh Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mau we sing Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dan Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him, begin to lift Him up in this place. Come
hidupku. Come on, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Mari saudara, siapkan hatimu untuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, kami minta pengurapan dan kuasa-Mu turun atas setiap kami. Kami minta hikmat-Mu, pengertian dan pengenalan akan firman-Mu mengurapi setiap kami. Agar kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan, agar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu, supaya firman ini akan menjadi berkat bagi setiap kami. Tegur kami Tuhan melalui firman-Mu ini. Kami tahu kuasa firman-Mu itu yang akan memulihkan keadaan kami. Kuasa firman-Mu yang akan menyembuhkan kami dan memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, kami mau diberkati oleh firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Bersama-sama mari katakan, amin. Mari saudara, kita buka bersama-sama dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergi dari negerimu, dari situ sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta bendanya yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sekem, yakni pohon terbatin di Morah. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia masang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan saudara, kita lihat bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham pada di usianya 75. Abraham di usia 75 mendapatkan janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham, yaitu Abraham akan diberkati, bahkan keturunannya akan diberkati, bahkan semua seisi kaum di bumi ini. Ketika barang siapa yang memberkati Abraham, maka akan terima berkat. Siapa yang mengutuk akan dikutuk. Saudara, ini janji Tuhan kepada Abraham. Tidak cukup itu, tapi nama Abraham sampai hari ini pun tercatat, namanya termasyhur, bahwa Abraham diberkati, dan diberkati. Itu janji Tuhan yang digenapi atas Abraham. Bagaimana janji Tuhan akan digenapi kepada Abraham? Ada 3 langkah yang dilakukan oleh Abraham untuk terima berkat itu. Dengan keadaan hari ini saudara, keadaan yang sukar, keadaan yang sulit ini, ada banyak masalah-masalah bagi kita secara manusia. Tidak mungkin kayak begitu ya. Mustahil kalau keadaan yang sukar dan sulit ini
Masa sih janji Tuhan akan digenapi? Dengan keadaan yang benar-benar kacau ini, dengan keadaan ke depan ini, kita nggak tahu lagi prediksi ini pasti makin dan makin yang tidak karuan. Itu juga ada firman Tuhan bahwa semakin zaman semakin tidak baik, semakin parah gitu ya. Semakin sesuatu yang tidak akan menjadi baik, karena akhir zaman, akhir di mana sesuatu yang tidak baik. Tetapi itu memang janji Tuhan dan itu akan terjadi. Kesukaran besar-besaran akan terjadi. Tetapi kita akan lihat di sisi lain bahwa bukan berarti dengan keadaan yang sukar tidak ada mukjizat. Bukan berarti ketika keadaan yang sulit ini tidak ada berkat atau mukjizat bagi kita. Ketika bersama Tuhan semuanya pasti dan itu mungkin. Amin. Dan pasti bahwa janji Tuhan akan digenapi. Janji Tuhan akan digenapi itu bukan lihat keadaan kondisi, tapi janji Tuhan akan digenapi melihat sikap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tergantung kita, bukan keadaan. Amin. Janji Tuhan itu akan digenapi, kita boleh masuk dan kita boleh terima akan janji Tuhan, tergantung kita, bukan tergantung keadaan dan kondisi. Kondisi tidak baik, nggak peduli. Janji itu akan digenapi ketika sikap kita. Yang pertama Abraham lakukan adalah melangkah. Ketika Tuhan bicara tentang janjinya, supaya janji ini digenapi dan Abraham bisa terima, Tuhan perintahkan untuk Abraham keluar. Dan Abraham melakukan itu. Karena melangkah, kalau segala sesuatu yang kita sudah rencanakan, yang kita rindukan, tanpa kita melangkah, itu kosong. Seperti iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Itu dalam Yakobus 2 ayat 26 bagian B jelas dikatakan. Melangkah berbicara adalah action. Janji Tuhan tidak akan bisa terima. Janji Tuhan tidak bisa akan digenapi akan Abraham ketika Abraham tidak melangkah. Jadi yang pertama yang dia lakukan adalah melangkah. Saudara, jangan melihat keadaan kondisi. Janji Tuhan digenapi bukan karena keadaan kondisi, tapi sikap kita. Bagi Tuhan sangat mudah untuk melakukannya. Keadaan yang sukar ini, yang sulit ini, Tuhan sanggup. Masih ada berkat bagi kita, masih ada tempat bagi kita, masih ada mukjizat bagi kita, masih ada pemulihan bagi kita. Yang kita harus lakukan adalah melangkah. Kalau saudara merindukan tentang pekerjaan, saudara kalau cuma rindu tok tapi tidak melangkah, bagaimana akan terwujud? Jadi yang pertama yang harus saudara lakukan adalah melangkah. Yang kedua Abraham lakukan supaya berkat itu atau janji Tuhan itu digenapi, yaitu bicara taat. Ini sangat penting. Kenapa? Melangkah saja tanpa ada ketaatan, ia tidak akan bisa terima. Bisa melangkah dengan salah? Bisa. Yosua 1 juga berkata jelas. Kita buka Yosua. Dikatakan jelas di sini bahwa Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, melangkah, kalau kita tidak taat,
bisa langkah kita nyimpang ke kanan, ke kiri. Jadi ketika kita melangkah, yang kedua harus taat. Ketaatan itu sangat penting. Kita buka juga Ibrani 11 ayat 8. Itu bicara tentang Abraham taat. Kalau Tuhan bilang keluar, pergi, maka Abraham taat yang diperintahkannya. Hari ini kita butuh ketaatan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah merencanakan bahwa itu di hadapan Tuhan, kalau Tuhan sudah bicara itu, lakukan dan taat saja. Gak usah ngeyel, gak usah marah, gak usah nyalakan, gak usah nuding sana sini. Ketika saudara, rencana saudara, janji-janji Tuhan yang saudara boleh tulis, itu bawa dalam tangan Tuhan dalam doamu. Bawa itu di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan kasih tanda saudara, ketika Tuhan bicara kepada saudara, saudara tinggal action, melangkah dengan ketaatan. Taat saja. Bagi saudara koyok mustahil. Loh, Tuhan suruh saya kayak gini. Kadang Tuhan bicara dalam hati saudara. Tapi kadang-kadang saudara begini, keadaan begini, gak mungkin. Kalau saudara ngomong itu terus, maka itu akan gak terjadi. Lihat Abraham. Ketika Tuhan suruh pergi, apakah Abraham berkata kepada Tuhan, kenapa aku harus pergi? Aku sudah di sini enak. Bisakah bisa ngomong? Bisa. Kalau aku keluar berjuang lagi, merintis lagi, ngapain? Gak salah aku melangkah, gak salah aku pergi. Ini suara hatiku aja deh. Bisa aja, bisa. Tapi Abraham tidak menggunakan itu. Dia tahu persis siapa yang berbicara. Sebab itu dia melangkah dengan ketaatan. Yang ketiga, dia lakukan apa? Ternyata Abraham di ayat yang ke-7 dengan ayat ke-8, saudara boleh baca di situ. Abraham suka mendirikan mezbah. Hari-hari ini yuk kita belajar tentang sikap Abraham untuk terima berkat Tuhan di keadaan yang sangat sulit ini, yang tidak mungkin ini. Yang pertama, melangkah. Yang kedua, taat. Yang ketiga, gunakan mezbah. Dirikan mezbah dalam dirimu, dalam keluargamu, bersama-sama. Maka lihat, mezbah itu akan membawa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu akan memimpin kita, melindungi kita, memberkati kita. Bahkan Dia akan bersama-sama dengan kita dan anak-anak kita, semua aspek kehidupan kita. Tuhan yang akan cover, Tuhan yang akan mengambil alih sepenuhnya. Amin. Firman Tuhan saat ini sangat sederhana untuk kita bersama-sama belajar, untuk kita bersama-sama untuk melakukannya. Dengan keadaan kondisi ini, jangan terfokus di situ. Memang sukar, memang sulit, tapi lihat, kita harus fokus sama Tuhan. Karena janji Tuhan bukan karena keadaan. Berkat dan mujizat Tuhan bukan karena keadaan kondisi, tapi karena sikap kita yang menentukan berkat janji Tuhan, bahkan keajaiban pemulihan akan kita terima. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman yang indah bagi setiap kami. Ajar kami untuk kami mau melakukannya. Ajar kami Tuhan
untuk kami benar-benar, untuk kami boleh dipimpin akan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan buat kami. Kami mau Tuhan seperti Abraham melakukan segala sesuatunya dengan percaya kepadamu. Kami mau melakukannya, kami mau melangkah taat, kami mau Tuhan, untuk kami boleh menyiapkan, bahkan mengadakan mezbah di dalam diri kami, dalam keluarga kami. Karena hadirat-Mu akan menolong kami, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu akan turun bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah buat kami. Di dalam nama Yesus, kami sangat diberkati. Kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami terus dan menegur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya bawa saudara untuk bersama-sama untuk saudara bangkit berdiri dan saudara boleh mengangkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan melepaskan berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau. Kemanapun engkau berada, kemanapun engkau ada, berkat Tuhan akan mengalir terus ada padamu. Apa yang kau usahakan, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Segala penyakit, segala yang mematikan, segala bencana, segala kuasa kegelapan orang-orang jahat, Tuhan akan jauhkan daripadamu. Diberkati hidupmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah tubuhmu, tidak ada sakit penyakit di sana. Tuhan menyembuhkan kau mulai hari ini. Berkat yang terbaik itu, berkat bangsa-bangsa, berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah atasmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara yang terima berkat. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.